Selamat petang dan selamat hari Sabat. Untuk penutupan Sabat kita pada Sabat ini, saya ingin mengongsikan satu pelajaran yang bertajuk kehidupan yang saleh. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 mengatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat hari Sabat. Dan untuk penutupan Sabat ini, kami berdoa akan firman Tuhan membantu kami, supaya kami akan boleh hidup untuk kemuliaan Tuhan dan terlebih untuk mengikut gaya hidup apa yang Tuhan telah tuntut daripada kami. Kiranya Roh Tuhan memberkati setiap kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai seorang Kristen, walaupun kita telah diterangi dengan Injil kebenaran, kita masih mengalami banyak kesulitan atau cabaran di dalam kehidupan kita. Satu cabaran kita yaitu bagaimana kita boleh usahakan di dalam kehidupan kita supaya kita boleh hidup sepenuhnya bersih dari jalan-jalan dunia. Salah satu kekuatan besar yang menghalang kita adalah pengaruh dari sebagian besar orang-orang di sekeliling kita ataupun apa yang kita lihat di sekeliling kita. Terlebih orang-orang yang belum lagi melihat, menerima, ataupun belum diterangi dengan Injil kebenaran. Terlebih teman-teman kita dan ahli-ahli keluarga kita yang bukan seiman dengan kita, di mana mereka mempunyai gaya hidup duniawi yang tidak sehat dan sentiasa bertentangan dengan kehidupan rohani kita. Tetapi seringkali kita menyerahkan kelemahan kita dan membiarkan pikiran-pikiran kita supaya ataupun mengingini apa yang mereka memiliki ataupun gaya hidup mereka yang bebas. Tanpa berpikir panjang, kita terus melakukannya, sebab pengaruh mereka boleh sahaja membuat kita mengikut arus dengan buta dan segenap tenaga, pikiran, dan kekuatan kita. Kita mengajar hal-hal yang fana, seakan-akan mereka akan terus bertahan untuk selama-lamanya. Tetapi kita lupa bahwa saat kedatangan Yesus Kristus kedua kali, segala yang kita kejarkan dan kerjakan untuk kepuasan hati kita akan hancur dan hilang untuk selama-lamanya. Saudara dan saudari, Allah telah memilih setiap kita, lelaki, perempuan, dewasa, anak-anak. Tuhan telah memilih kita seperti
Dia telah memilih bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Agar kita dapat menjadi orang-orang yang berbeda dan terpisah dari dunia ini. Karena Tuhan telah memanggil setiap kita untuk Dia, untuk melayani Dia. Allah menghendaki kita untuk menjalani hidup yang kudus, yang akan membawa kemuliaan bagi namanya. Namun, kita tidak dapat nafikan orang yang ingin hidup kudus dan benar dalam Kristus. Kadang-kadang kita dianiaya dan menghadap banyak cabaran seperti mana 2 Timotius 3 katakan. Bagi kita menghadapi begitu banyak godaan dan rintangan, kita harus membuat pilihan. Di dalam Alkitab ada 2 jalan, ada 2 pintu yang kita harus pilih. Kita harus memilih pintu atau jalan yang sempit untuk menuju kita ke surga. Seperti mana saya katakan, memang perjalanan itu sangat sempit. Karena apabila kita bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan, seringkali kita berdiri di hadapan persimpangan jalan. Dan kadangkala susah kita mengambil keputusan. Oleh sebab itu, marilah kita sentiasa meminta bantuan daripada Roh Kudus Tuhan, supaya kita sentiasa memilih jalan pintu yang benar. Kita juga berterima kasih atas kasih kurnia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu iman yang sentiasa mendorong kita untuk terus mempelajari firman Tuhan. Dan saya percaya apabila kita mempelajari firman Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan lebih rapat. Iman dalam firman Allah dan keyakinan atas janji-janjinya membantu kita untuk melihat masa depan kita. Iman melebihi kemuliaan-kemuliaan saat ini yang dengan cepat didapat, tetapi akan berlalu juga begitu cepat. Saudara dan saudariku dalam Kristus, marilah kita mencari kerajaan Allah yang kekal sehingga Maranatha. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang minggu baru ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada petang ini sekali lagi kami sangat berterima kasih atas berkat hari Sabat dari pagi sehingga masa penutupan Sabat ini. Kiranya Tuhan membantu setiap kami supaya kami akan terus membuat pilihan untuk masuk pintu yang kecil, untuk mengikuti jalan yang sempit. Karena itu akan membawa kami ke kerajaan surga yang Tuhan telah sediakan bagi orang-orang yang percaya. Kami tahu kami ini adalah orang-orang yang lemah. Kiranya Tuhan mengutus Roh Tuhan kepada setiap kami. Biarlah kami dengan rendah hati membiarkan Roh Kudus menguasai pikiran kami,
supaya kami akan menjadi orang-orang pilihan Tuhan semasa kami menunggu kedatangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami, terlebih mungkin anak-anak kami yang jauh daripada kami. Terlebih pada masa pandemik ini, kami berdoa Tuhan agar Tuhan memberi kami kekuatan dan juga kesetiaan untuk mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, supaya wabah ini kami boleh mengatasi bersama-sama dengan bantuan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberi yang terbaik untuk setiap keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.